Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanafiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-65 sampai 72 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus dari kalangan mereka seorang nabi yang bernama Hud alaihissalam. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud dalam dakwahnya berkata, sembahlah Allah wahai kaumku, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih. Maka berkatalah tokoh masyarakat yang kafir dari kaum Nabi Hud, inna lanaraka fi safah. Sungguh kami melihatmu berada di atas kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami menduga engkau termasuk pendusta. Qala ya qaum laisa bi safahah. Maka berkatalah Nabi Hud, wahai kaumku, aku tidaklah berada di atas kebodohan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku hanyalah utusan dari Rabb alam semesta. Uballighukum risalati rabbi. Tugasku ialah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku menjadi penasihat yang tak percaya untuk kalian. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang disampaikan oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri dengan tujuan memberi peringatan untuk kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti setelah hancurnya kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah menambah bentuk fisik kalian menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nad'u ma kana ya'budu aba'una. Maka kaum Nabi Hud berkata, apakah tujuanmu datang kepada kami hanya semata-mata agar kami beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh yang disembah oleh nenek moyang kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan
azab yang engkau janjikan untuk kami jika memang engkau adalah seorang yang jujur. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Berkatalah Nabi Hud, sungguh kalian memang berhak mendapatkan dari Rabb kalian rijsun wa ghadab, adab dan kemurkaan. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Mengapa kalian mendebatku tentang nama-nama berhala yang kalian tetapkan dan juga ditetapkan oleh nenek moyang kalian, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti yang kuat atas kebenaran berhala-berhala itu untuk disembah. Fantadiruni inni ma'akum minal muntadirin. Maka tunggulah turunnya azab, sungguh aku akan bersama kalian menanti turunnya azab dari Allah. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan sebab rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka tetap tidak mau beriman. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi wa ila adin akhahum huda ila akhir qissah. Ay wa arsalna ila adin al-ula alladhina kanu bi ardil yaman akhahum bin nasab hudan alaihi salam yad'uhum ila at-tauhid wa yanhahum 'anil syirki wa tughyani fil ardh. Firman Allah, wa ila adin akhahum huda, sampai seterusnya, yakni kami mengutus kepada kaum Ad yang pertama. Ini orang-orang yang tinggal di negeri Yaman, yakni saudara mereka senasab bernama Hud alaihissalam, mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan dan kedzaliman di muka bumi. Faqala lahum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sakhatahu wa 'adzabahu in aqamtum ala ma antum alaihi falam yastajibu walam qadu. Maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Tidakkah kalian takut kemurkaan dan azab Allah jika kalian masih tetap di atas apa yang kalian lakukan? Ternyata kaumnya tidak mau menyambut seruan itu dan tidak mau tunduk dengan dakwah Nabi Hud. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi raddina li da'watihi qatifina fi ra'yihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadunnuka minal kadhibin ay ma naraka illa safihan ghayra rashid wa yaghlibu ala dhannina annaka min jumlatil kadhibin wa qad inqalabat alaihimul haqiqatu wastahama amahum haitsu amaw nabiyahum alaihi salam bima hum muttasifuna bih wa huwa ab'adun nasi anhu fa innahum as-sufaha haqqan al-kadhibun. Maka berkatalah tokoh-tokoh yang kafir
dari kaumnya, membantah dakwah Nabi Hud, mencela Nabi Hud dengan akal mereka. Sungguh kami melihat engkau adalah orang bodoh, dan sungguh kami menduga engkau adalah orang yang dusta. Artinya kami melihatmu adalah orang bodoh yang tidak tahu jalan yang benar, wahai Hud. Dan menurut dugaan kami, engkau termasuk orang-orang pendusta. Sungguh mereka telah merubah kenyataan. Mereka secara membabi buta menghukumi dan menuduh Nabi mereka dengan tuduhan semacam itu, padahal mereka justru yang berhak mendapatkan sifat-sifat yang mereka tuduhkan. Sedangkan Nabi Hud adalah orang yang paling jauh dari kebodohan. Mereka lah sebetulnya orang-orang bodoh yang sebenarnya dan para pendusta. Wa ayu safihin a'dham mimman qabala haqqal haqqi bi'ati wal inkar wa takabbara 'alal inqiyadi lil mursyidin wa nusahai wa anqada qalbu wa qalabahu li kulli syaitanin marid wa wada'a al ibadah fi ghairi mawdi'iha. Mana yang lebih bodoh daripada orang yang menghadapi kebenaran yang paling hak dengan menolak dan mengingkari? Siapa yang lebih bodoh daripada orang yang sombong, tidak mau tunduk kepada para pembimbing dan para pemberi nasihat? Nah, bahkan hatinya tunduk dan menerima ajakan syaitan yang keluar dari ketaatan, bahkan mempersembahkan ibadah tidak pada tempatnya. Fa'abada man la yughni anhu syai'a min al-asjari wal ahjar. Dan siapa yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka dari pohon-pohon dan batu-batu. Wa ayu kadibin ablaghu min kadibi man nasaba hadhihi al-umur ila Allah Ta'ala. Kedustaan mana yang lebih besar daripada kedustaan orang yang menisbahkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala ya qaumi laisa bi safahah bi wajhinil wujuh bal huwa rasulul mursyid ar-rasyid walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, aku bukan orang bodoh dari segala sisi. Bahkan Nabi Hud adalah rasul yang memberi bimbingan dan tak bimbing. Akan tetapi aku ialah rasul dari alam semesta, menyampaikan untuk kalian risalah dari aku, dan aku akan menjadi penasihat yang terpercaya untuk kalian. Fal wajibu alaikum an tatalaqaw dzalika bil qabuli wal inqiyadi wa ta'ati rabbil ibad. Maka wajib bagi kalian menerima ajakan Nabi Hud itu dengan penerimaan dan ketundukan serta mentaati Rabb seluruh hamba. Awajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Ay kaifa ta'jabuna min amrillahi ta'ajjabu minhu. Wa huwa anna Allah arsala ilaikum rajulan minkum ta'rifuna amrahu yudzakirukum bima fihi masalihukum wa yakhussukum ala ma fihi an-naf'u lakum fata'ajjabtum min dzalika ta'ajjubal munkirin. Mengapa kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang disampaikan oleh seorang laki-laki dari kalian sendiri untuk memberi peringatan kepada kalian? Artinya, mengapa kalian heran dari perkara yang seharusnya enggak usah heran?
yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian seorang laki-laki dari kalangan kalian. Kalian juga mengenal seluk-beluk laki-laki itu, memberi peringatan kepada kalian untuk kemaslahatan kalian, menganjurkan agar kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Maka keheranan kalian itu tidak lain adalah keheranan orang yang mengingkari kebenaran. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh ay wahmadu rabbakum washkuruhu idh makkana lakum fil ardh wa ja'alakum tahrifuna al-umam al-halikah alladhina kadzdzabu rusul فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti setelah hancurnya kaum Nabi Nuh. Artinya pujilah Allah Rabb kalian, bersyukurlah kepadanya ketika Allah memberi kesempatan kepada kalian untuk menempati bumi ini dan menjadikan kalian menjadi pengganti umat-umat yang Allah binasakan karena mendustakan para rasul. Allah membinasakan mereka dan memberi kesempatan kalian untuk tetap tinggal di bumi. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Hati-hati, jangan sampai mendustakan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, yang menyebabkan Allah menimpakan azab kepada kalian sebagaimana yang telah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum allati khassakum biha wa anzadakum fil khalqi basta fil quwwah wa qibil ajsam wa siddatil batshi. Fadhkuru ala Allah ay ni'amahu al-wasi'ata wa ayadiyahu al-mutaqarrarata la'allakum idza dzakartumuha bi syukriha wa adai haqqiha tuflihun ay tafuzuna bil matlub wa tanjauna min al-marhum fa wa'adahum wa dzakarahum wa amarahum bit tauhid wa dzakara lahum wasfa nafsi wa annahu nasihun amin wa hadzarahum ay ya'khudhahum wa kama akhadha min qablihim wa dzakarahum ni'amallahu alaihim wa idrar al-arzaq ilaihim falam yanqadu walastajabu. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian yang Allah khususkan untuk kalian, yakni Allah menambah bentuk fisik kalian menjadi perkasa, semakin kuat dan semakin besar tubuh kalian dan semakin perkasa. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang luas dan pertolongan Allah yang berkali-kali Allah berikan kepada kalian, agar kalian ketika mengingatnya dengan mensyukurinya dan menunaikan haknya menjadi orang yang beruntung, yakni mendapatkan apa yang kalian cari dan selamat dari apa yang kalian takuti. Nabi Hud terus menasihati kaumnya, mengingatkan kaumnya, terus memerintahkan mereka untuk bertauhid dan mengingatkan kepada mereka sifat-sifat bahwasanya dia adalah penasihat yang terpercaya, dan mengingatkan kaumnya jangan sampai mereka diazab oleh Allah sebagaimana Allah mengadab kaum Nabi Nuh sebelumnya. Nabi Hud juga mengingatkan mereka agar selalu ingat dengan nikmat Allah dan rezeki yang terus-menerus Allah limpahkan kepada mereka. Namun kaum Nabi Hud tidak mau tunduk dan tidak mau menyambut dakwah Nabi Hud alaihissalam. Wa qalu muta'ajjibina min da'watihi wa musbirina lahu annahu minal muhal ayuti'uhu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una qabbahahumullah
ja'alul amra alladhi huwa awjabul wajibat wa akmalul umur min al-umur allati la yu'arabuna biha ma wajadu alaihi aba'um wa qaddamu ma alaihi al-aba' al-dhalun min asy-syirki wa ibadatil asnam ala ma da'at ilaihi ar-rusul min tauhidillah wahdahu la syarika lahu wa kadzabu nabiyyahum wa qalu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin wa ada istiftahun minhum ala anfusihim. Kaum Nabi Hud berkata, merasa heran dengan dakwah Nabi Hud dan mengkabarkan tentang keadaan mereka yang tidak mungkin untuk mentaati Nabi Hud. Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami hanya semata-mata agar kami beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Semoga Allah menjelekkan mereka. Mereka berani menjadikan perkara yang paling wajib, perkara yang paling sempurna menjadi perkara yang mereka tentang, yang mungkin tidak mereka dapatkan oleh, yang mungkin mereka tidak mendapati apa mereka melakukan semacam itu. Mereka lebih mendahulukan untuk mengikuti nenek moyang mereka yang sesat berupa kesyirikan dan menyembah berhala daripada memenuhi ajakan para rasul untuk bertauhid kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Mereka berani mendustakan nabinya dan berani berkata, datangkan kepada kami wahai Hud azab yang engkau janjikan, yang engkau ancamkan jika engkau memang orang yang jujur. Pernyataan ini membuka pintu adab atas mereka sendiri. Faqala lahum Hud alaihissalam, qad waqa'a alaikum min rabbikum ridsun wa ghadab ay la budda min wuqu'ihi wa innahu qad aqadat asbabu wa hana waqtul halaqi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ay kaifa tujadiluna ala umurin la haqa'iqa laha wa la asnamin sammaytumuha alihatan wa hiya la syai'a min al-alihati fiha wa la mithqala dzarrah wa ma nazzala Allahu biha min sultan fa innaha law kanat sahihatan la anzala Allahu biha sultana fa adamu inzali lahu dalilun ala butlaniha fa innahu ma min matlubin wa maqsudin wa khususan al-umur al-kibar illa wa qad bayyana Allah fiha min al-hujaji ma yadullu 'alayha wa min as-sultani ma la takhfa ma'ahu. Maka Nabi Hud berkata kepada mereka alaihissalatu wassalam, sungguh kalian memang berhak untuk mendapatkan adab dari Rabb kalian dan kemurkaan darinya. Pasti adab akan terjadi. Sungguh sebab-sebab datangnya adab telah terpenuhi dan waktu kehancuran kalian telah tiba. Apakah kalian masih mendebatku tentang nama-nama berhala yang kalian tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh nenek moyang kalian? Mengapa kalian masih membantah perkara yang tidak ada hakikatnya? Membantah masalah berhala yang kalian tetapkan sebagai sesembahan, padahal tidak ada sedikit pun hak mereka untuk disembah walaupun seberat biji darah. Dan Allah tidak menurunkan tentang itu hujjah. Sungguh seandainya benar apa yang kalian lakukan, niscaya Allah akan menurunkan hujjah untuk membenarkannya. Tidak menurunkan hujjah menunjukkan kebatilannya. Sungguh sesuatu yang dicari, sesuatu yang dituju, khususnya perkara yang besar, pasti akan dijelaskan oleh Allah hujjah-hujjah yang menunjukkan kebenarannya dan bukti yang tidak samar lagi. Fantadiru ma yaqa'u bikum minal iqab alladhi wa'adtukum bih inni ma'akum minal muntadirin. Naam,
wa farqa bainal intidarain intidar ma yakhsha wuqu'al iqab wa ma yarju min Allah nasra wa thawab wa lihada fatahawwa bainal fariqain faqala فأنجيناه أي هودا والذين آمنوا معه برحمة منا فإنه الذي هداهم للإيمان وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدا وسلط الله عليهم الريح العقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعله كرميم فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا بعاد قوم هود وقال هنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بوجه الوجوه بل وصفهم التكذيب والعناد ونأتهم الكبر والفساد والله أعلم. Nah, maka tunggulah adab yang akan menimpa kalian, yang aku janjikan untuk kalian. Sungguh, aku akan bersama kalian sebagai pihak yang menunggu datangnya adab. Allah membedakan dua kelompok yang menunggu adab. Kelompok yang menunggu adab karena takut datangnya adab dan berharap pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab inilah Allah kemudian menjelaskan perbedaan di antara dua kelompok tadi. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan sebab rahmat dari kami. Sesungguhnya Allah lah yang memberi mereka hidayah untuk beriman dan menjadikan keimanan mereka sebagai sebab mendapatkan rahmatnya dan menjadi sebab Allah selamatkan mereka dengan sebab rahmatnya. Dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat kami, yakni kami hancurkan mereka dengan adab yang sangat keras dan kami tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat kencang. Tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Dan Allah jadikan mereka karamin, seperti sesuatu yang hancur, tulang-tulang yang hancur. Mereka hancur dan tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang diberi peringatan, yang telah tegak hujah atas mereka tapi tidak mau tunduk terhadap al-haq. Mereka diperintah untuk beriman tapi tidak mau beriman, maka akibatnya adalah kehancuran dan kehinaan serta kerendahan. Kemudian mereka di dunia juga diikuti laknat dan hari kiamat nanti juga mendapat azab. Ketahuilah sesungguhnya kaum Ad kafir terhadap Rabbnya. Ketahuilah kaum Ad sangat jauh dari rahmat Allah. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud. Dan di sini Allah berfirman, dan kami putuskan untuk menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mereka tidak mau beriman dengan segala sisi. Bahkan sifat mereka ialah mendustakan dan menentang, dan sifat mereka ialah kesombongan dan merusak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Jadi kesimpulan dari apa yang kita baca mulai ayat yang ke-65 sampai 72 dan juga penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam bertugas
sebagai nabi dan rasul kepada kaum Ad. Nah, yang kedua, kaum Ad adalah kabilah keturunan Sam bin Nuh yang berada di salah satu daerah Yaman. Kabilah keturunan Sam bin Nuh, ya, yang bertempat tinggal di salah satu daerah Yaman. Nah, yang ketiga, di antara tuduhan para penentang dakwah kepada Nabi dan pengikutnya, yang pertama, para Nabi dituduh sebagai sufaha, orang-orang bodoh. Yang kedua, dituduh sebagai al-kadhib, ya, al-kadhibin, pendusta. Nah, jadi dimanapun kalian berdakwah dengan dakwah para nabi dan rasul, tuduhannya keputar-putar pada dua perkara ini. Dianggap orang bodoh. Yang kedua, dianggap apa nih? Orang-orang yang berdusta. Mereka membalikkan fakta. Jadi intinya ialah membalikkan fakta. Faedah berikutnya, kaum Ad adalah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang memiliki beberapa kelebihan. Jadi kaum Ad ialah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran. Jadi rata-rata kaum Ad itu kaya-kaya, tidak ada yang miskin. Masya Allah, ya. Kaum Ad itu Allah takdirkan kaya-kaya, gak ada yang miskin. Rata-rata kaya raya. Kelebihan yang kedua, mereka memiliki bentuk fisik yang bersifat bastoh. Bastoh, bentuk fisik tinggi dan kuat, tulan wa quwwah. Jadi kaum Ad itu adalah sekelompok kaum atau sekelompok orang yang memiliki tubuh, yang memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi dan kuat-kuat, gagah perkasa. Enggak pendek-pendek kayak kita, enggak, atau loyo-loyo kayak kita, enggak. Tinggi-tinggi, sap-sap, kuat-kuat, pasti. Bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana atwaluhum mi'ata dhira'. Orang yang paling tinggi dari kaum Ad itu 100 dhira' tingginya. Tahu dhira' ya? Hasta. Dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Nah, ini berapa senti kalau patokan orang dewasa? Sekitar 50, 40, sekitar 40 cm. Nah, kalikan 100, kali 440 cm kali 100, 4.000 cm. Berarti berapa meter? 4 meter, 40 meter. Barakofikum, ya, 40 meter tingginya. Ini betul, ini nyata. 40 meter itu yang paling tinggi. Nah, mantep. Ini gedung berlantai 3 ini aja, itu paling cuma
14 meter atau 15 meter ya. Nah, ini 40 meter. Ini orang yang tertinggi dari kaum Ad itu 100 dirak. 1 dirak sama dengan 40 cm kira-kira, sehingga dikalikan 100 menjadi 4000 cm atau 40 meter ya. Wa aqsaruhum sittina dira'an, yang paling pendek dari kaum Ad kata Ibnu Abbas 60 dirak. Berarti 40 cm kali 60 berapa? 40 cm kali 60 berapa? 2400 cm, berarti 24 meter. Barakallahu ya. Masih lebih tinggi orang pendek kaum Ad daripada gedung 3 lantai yang kita miliki itu ya. Masya Allah. Barakallahu. Ini kelebihannya. Wazadakum fil khalqi bastah. Jadi kalau ada orang yang punya sifat bastah, itu berarti tinggi, besar, kuat. Nah kalau kurus, tingginya 40 cm, kalau jalan kena angin ya langsung mudah jatuh kan. Gede besar, raksasa. Nah, ini kaum Ad adalah kaum dari kalangan Bani Adam yang terbesar dan terkuat. Allah yang telah Allah ciptakan, yang pernah hidup di bumi. Baik, ini kelebihan kaum. Kemudian barakallahu faedah berikutnya, baik kaum Nabi Hud yakni kaum Ad kebanyakan menentang dakwah, sedikit sekali yang beriman. Jadi yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam sangat sedikit ya, sangat sedikit. Masih banyakkan kaumnya Nabi Nuh daripada kaum Nabi Hud. Yang kafir dari kalangan kaum Ad ini hampir semuanya kecuali sedikit. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Ad dengan Ar-Rihul Aqim. Nah, Ar-Rihul Aqim, angin yang sangat kencang dan dahsyat. Dan tidak satupun yang tersisa kecuali yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Dihancurkan dengan angin kencang. Nah, hancur, semuanya hancur. Gak ada yang tersisa. Waliyadzubillah. Mereka sendiri yang minta, mereka sendiri yang menantang datangnya azab itu. Barakallahu. Nah, ini bentuk kekufuran yang sangat parah dalam sejarah. Sudah dikasih kekayaan yang sangat banyak, dikasih tubuh yang paling kuat dan yang paling besar, tetapi justru dibalas dengan kekufuran, penentangan dan kerusakan di muka bumi. Waliyadzubillah. Barakallahu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa